ada kursi, ada apa lagi? Meja. Meja, apa lagi? Ada papan tulis, terus ada apa? Ada lantai. Yang digunakan untuk mandi? Gayung. Terus air. Terus apa lagi? Baju. Ada baju. Kalau misalkan yang berasap biasanya apa? Gas. Terus apa lagi? Angin. Apa pengharum ruangan? Oke. Nah, sekarang Ibu akan ajak kalian untuk mengenal di sekitar kita ada macam-macam zat yang beda-beda. Karakteristiknya beda, wujudnya juga beda, dan gunanya juga pasti akan berbeda. Oke. Pernah lihat ini? Dong. Apa ini? Suka nggak? Apa ini? Ini apa? Es teh boleh Pak. Nih coba kalian perhatikan, ada apa aja sih yang ada di gambar ini? Ada airnya, betul. Ada minumnya. Terus ini apa ini? Oh, ada sumpit, oke. Mangkok. Oke, ada daging atau toppingnya. Kalau yang ini? Air mendidih. Apa aja yang kelihatan? Kalau di sini? Air. Oke, ada satu hal yang kelewat. Apa tuh? Asapnya, betul. Nih ada asapnya, dia ada asap. Di dalam 3 gambar ini dia memuat 3 zat benda atau 3 wujud benda. Ada benda padat, ada benda cair, ada juga benda gas. Betul. Nah, hari ini kita akan bahas tentang zat padat, zat cair, dan zat gas. Oke. Nah, Ibu akan jelaskan yang pertama, mengenal zat dan wujudnya. Zat kayak apa, wujudnya kayak gimana. Kemudian setiap zat punya karakteristiknya masing-masing. Ibu akan jelaskan satu persatu. Setelah itu kita akan sebutkan juga contoh-contoh bendanya. Zat padat teh bendanya apa aja, zat cair teh bendanya apa aja, zat gas bendanya apa aja.
juga setiap benda yang memiliki berat itu bisa disebut dengan massa. Ya, yang punya massa atau berat itu berarti disebut sama zat dan menempati ruang, kelihatan bendanya teh ada gitu loh. Terus bisa dipegang, bisa dilihat. Nah, itu adalah zat. Bentuknya juga beda-beda. Yang pertama ada zat padat. Sifatnya kalau zat padat bentuknya tetap. Terus yang kedua volumenya tetap. Partikelnya tersusun rapat dan teratur. Bentuknya tetapnya maksudnya apa? Nih. Apa ini? Spidol. Spidol bentuknya kayak gimana? Panjang. Terus apa lagi? Lonjong, boleh. Nah, benda ini bentuknya tetap. Kalau ibu kasihin ke Aulia, berubah nggak? Enggak. Kalau sama Aulia dilempar, gitu, jatuh ke bawah, bentuknya berubah nggak? Enggak. Tapi ada zat padat yang bisa berubah bentuk. Gimana caranya sendiri? Ini padat, cair atau gas? Padat. Bisa berubah nggak bentuknya? Bisa. Caranya? Sobek. Betul. Yang pertama disobek. Berubah? Berubah. Selain disobek, diapain lagi? Dibakar. Tapi ibu nggak bawa korek, jadi ibu nggak bisa bakar. Selain dibakar, apa lagi? Lipat, betul. Nah, berubah bentuknya? Nah, jadi bentuknya tetap bentuknya, hanya saja yang berubah ukurannya. Ya, nih zat padat bisa dirubah asalkan diberikan diberikan tekanan. Terus apa lagi? Ada energi dari luar yang mengubah bentuknya. Kalau kayu bisa dirubah? Bisa. Caranya? Dipotong, digergaji. Nah, jadi bentuk zat padat itu tetap, tapi yang berubah ukurannya. Nah, volumenya tetap. Segede gini mah enggak segede gini. Nah, yang berubah hanya masanya. Asalnya yang ini teh misalkan beratnya ada berapa gram. Kalau udah disobek jadi bisa lebih kecil atau lebih ringan. Nah, kemudian yang ketiga, partikelnya. Coba lihat perhatikan bentuk partikelnya kayak gimana? Padat. Nah, partikelnya tersusun rapat, jadi mereka saling mengunci antara partikel satu dengan partikel yang lainnya. Oke, contoh zat padat ada apa sih? Ini apa? Buku. Ini apa? Ini? Selain yang ada di sini, kira-kira papan tulis. Tuh. Pintu. Kursi, tembok, foto. Betul. Ya, semuanya betul. Yang ada di sekitar kita ini adalah zat padat. Kalau zat padat, cobain aja we takolkeun. Kanu pandangan sok takolkeun. Kami ditakolkeun teh. Berarti zat padat. Bisa dilihat, bisa disentuh. Nah, bisa dipindah, itu bentuk, itu adalah zat padat. Sekarang kita lanjut ke zat cair. Nah, zat cair yang pertama bentuknya berubah sesuai warnanya. Yang kedua, volumenya tetap. Yang ketiga, partikelnya agak rendah. Boleh pinjam? Apa ini? Botol. Isinya air. Sekarang kalau airnya ibu tuangin ke dalam gelas, bentuknya kayak gimana? Bentuknya kayak gelas. Kalau air ini ibu tuangin ke dalam ember, bentuknya ember. Kalau ibu tuangin ke baskom, bentuknya baskom. Ini kayak gini, ibu milingin tuh ya. Bukti bahwa air mengikuti bentuknya adalah bisa dilihat kayak gini. Mengikuti permukaannya. Kalau permukaannya datar,
betul. Air itu mengikuti gaya gravitasi. Lihat, yang ketiga, yang kedua, nah volumenya tetap tadi sama kayak bentuk zat padat. Volumenya tetap yang berubah hanya apanya? Karena Yang berubah hanya yang berubah lebih kecil, lebih banyak atau lebih sedikit. Yang ketiga, partikelnya agak renggang. Nih, bisa dilihat partikel zat cair dia tidak saling mengikat. Ada yang rapat kayak gini, tapi dia ngikutin sesuai sama arah yang tadi kita ubah-ubah. Nih di sini dia tidak saling mengikat seperti zat padat. Contoh benda zat cair apa aja? Pola. Apalagi tuh? Apa ini? Madu. Ini madu. Ini apa? Air. Selain yang ada di gambar ini, zat cair apa contohnya? Minuman. Apalagi? Susu. Kecap. Apalagi? Minyak. Bensin. Oke, good job. Betul ya. Nah, zat cair itu semuanya yang cair bisa diubah. Terus pewarna, apalagi sabun. Nah, lanjut. Yang terakhir ada zat Gas. sifat-sifat zat gas. Yang pertama, bentuk dan volumenya berubah memenuhi wadahnya. Terus yang kedua, partikelnya bergerak bebas. Nah, kenapa bentuk sama volumenya berubah mengikuti sama wadahnya? Pernah tiup balon? Pernah tiup plastik? Apa yang terjadi pada saat balon ditiup? Sangat besar. Balonnya jadi membesar atau mengembang.
wadahnya, partikelnya bergerak bebas. Oke. Kita main game. Wujud benda terdiri dari berikut ini kecuali padat, cair, lunak apa gas? Lunak. Oke betul. Lanjut. Baca. Apa? Bola. Coba kita lihat jawabannya. Betul. Buat gejala. Oh lihat. Yuk. Oksigen. Berikut ini adalah sifat-sifat benda cair kecuali berarti yang bukan. Mana? Oke betul, mantap. Terakhir buasman. Lihat, betul, mantap. Yang komplit. Oke, tepuk tangan dulu dong. Sudah, kita lanjut. Sekarang coba persiapkan alat dan bahan untuk praktek. Sudah di bawah? Ibu di sini punya lembar pengamatan yang harus diisi sama kelompoknya masing-masing. Sudah disiapkan alat dan bahannya? Tepuk fokus. Ibu akan kasih tahu, Ibu jelasin dulu cara mengisi lembar kerja ini. Nih, di sini ada alat dan bahan yang sudah kalian bawa. Wortel, kertas nasi, cuka. Ini di checklist. Kalau yang ada barangnya berarti harus di checklist. Kalau nggak ada cukup kosongkan. Nah, yang kedua di sini di bawahnya ada pertanyaan yang harus diisi. Tuliskan apa saja yang termasuk ke dalam zat padat, cair, dan gas. Ini adalah benda-benda yang kalian gunakan untuk melakukan eksperimen. Oke? Terus yang kedua, reaksi apa yang terjadi saat cuka dituangkan pada campuran soda fluid? Ini sama yang tadi kayak yang mantap. Nah, dihasilkannya dari reaksi apa sama apa? Ya, tahu ya? Nanti kita perhatikan, kita amati kenapa bisa meluap itunya, busanya bisa keluar dari reaksi apa sama apa. Terus yang terakhir, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan eksperimen ini? Silakan. Nah, Ibu kasih tahu caranya langkah yang pertama. Isi dulu LJK-nya. Isi dulu lembar kerjanya. Silakan diisi dulu nama kelompoknya siapa aja.
Oke, silakan kasih tepuk tangan lagi teman-teman. Berhasil. Berhasil. Kasih nilai 1 sampai 100 untuk kelompok. 100. Masukin lagi 100. Tutup lagi.
bisa mengeluarkan gas karbon dioksida. Itu adalah reaksi dari soda kue atau dari baking soda. Pada saat bertemu dengan cuka, makanya bisa jadi keluar gas. Nah, itu paham sampai sini? Sudah paham? Udah paham? Sekarang silakan diisi lembar LKPD-nya. Terus ada pertanyaan di sini. Ibu.
Nah,